kan? Kita awali dengan berdoa dulu. Bu Novi akan tunjuk satu anak yang akan memimpin doa. Siapa tadi yang datangnya paling awal? Yang pertama siapa tadi yang datang? Aulia. Oke, berarti Mbak Aulia akan pimpin teman-teman untuk berdoa. Silakan Mbak Aulia. Before study, let's pray together. Start. Yuk kita semuanya berdiri yuk. Dengan posisi siap ya. Oke. Coba tengok kanan kiri, ada tidak teman kalian yang tidak masuk? Tidak. Ibu panggil ya, yang namanya Ibu panggil bilang apa? Hadir. Abizar. Hadir. Askia Kairen. Masuk? Masuk. Afsar Raditya. Alesa. Hadirah. Alia Nisa, Antaza Sahla, Andira Kansa, Aulia Izzatunisa, Danis, Dea Lovizian, Davin Aska, Fahira Syakila, Faizan Nada, Gita Kirana, Anja, Lutfi, Muhammad Alif Zin, Muhammad Faiz, Muhammad Kadafi, Nara Adara, Naswa, Putri, Samila, Feldan, Zenahara Faiha. Sudah cukup 25. Ada yang belum Ibu Novi panggil? Tidak. Ya, artinya anak-anak hari ini masuk semua. Sehat semua?
Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Nikmat sehat itu adalah salah satu nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena nikmat sehat kita bisa bersekolah, kita bisa belajar, ya kan? Seandainya kalau misalnya kita lagi diuji sama Allah, kita dikasih sakit, kita bisa nggak sekolah? Jadi nikmat terbesar yang harus kita syukuri itu adalah nikmat sehat. Nah, Bu Novi tanya, minggu kemarin kita IPA sudah belajar tentang apa ya? Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda, ya kan? Ada mencair, ada padat, ada menyublim dan macam-macamnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang gaya dan gerak. Kalian pasti bertanya-tanya, apa ya gaya dan gerak itu? Sebelum Ibu Novi menjawab pertanyaan kalian, Ibu Novi mau tanya deh, apakah kalian pernah memindahkan barang? Nah, barang apa yang kalian pindahkan? Meja. Lalu apa lagi? Pensil, buku. Iya, itu adalah contoh barang-barang yang pernah kalian pindahkan. Nah, bagaimana cara kalian memindahkan barang itu? Diangkat. Terus ada yang lain? Ditarik. Nah, itu adalah cara-cara kita untuk memindahkan barang. Tapi itu untuk barang yang kecil ya. Bagaimana nanti kalau misalnya kita mau memindahkan barangnya yang besar, seperti lemari misalnya, apakah bisa kita angkat? Tidak. Nanti akan kita bahas lagi di pembelajaran hari ini. Bagaimana cara memindahkan barang yang besar? Apa sih pengaruh gaya itu? Akan kita pelajari hari ini di bab 3, yaitu gaya dan gerak. Nah, Ibu Novi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, hari ini kita belajar tentang gaya dan gerak, yaitu dengan tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan nanti ketika kita sudah belajar tentang gaya dan gerak, maka anak-anak bisa memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena gaya itu tidak hanya satu, tapi ada macam-macamnya. Yang ketiga, memberikan contoh pengaruh gaya terhadap benda. Jadi nantinya kalian bisa menyebutkan, misalnya ada gaya pegas, apa sih contohnya gitu. Diharapkan kalian bisa untuk memberikan contoh. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Oke, sekarang kalau kalian tidak ada pertanyaan, Ibu Novi yang mau tanya, boleh? Nah, di sini ada gambar 2 orang anak, yaitu Aga dan Dara. Mereka mau memindahkan sebuah kontainer besar. Bayangin ya, ada sebuah kontainer besar yang akan Aga dan Dara pindahkan. Bagaimana ya cara mereka memindahkan barang itu kira-kira? Didorong. Oke, Ibu Novi tulis ya. Yang pertama, kelompok 3 menyebutkan didorong. Oke, yang kedua. Diangkat. Oke, Ibu tulis. Diangkat. Oke, ada cara lain. Ditarik. Ada cara yang lain? Ayo, selain bayangin ini barang
Mbak siapa namanya? Mbak Kanza. Kata Mbak Kanza dikasih alas. Supaya apa? Supaya licin lebih mudah untuk didorong. Nah, itu tadi adalah permasalahan yang akan kita pecahkan. Kita akan membantu si Aga dan si Dara. Bagaimana caranya? Nah, untuk cara yang kalian jawab tadi, ada cara didorong, ada cara diangkat, ditarik. Silahkan nanti kalian jawab di LKPD. Ibu Novi ada LKPD kelompok. Nanti kalian tuangkan gagasan kalian, ide-ide kalian, bagaimana cara memindahkan barang agar Dara dan Aga bisa memindahkannya dengan lebih mudah. Nah, Ibu bagikan LKPD ya. Satu kelompok satu, silakan kalian tuliskan di LKPD itu ada nama kelompok. Iya, ini LKPD kelompok. Nah, sudah? Semuanya sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Kalau sudah, sebelum menjawab kita perhatikan dulu yuk materinya supaya kalian lebih mudah untuk mengerjakannya. Namun, sebelum kalian mengerjakan LKPD dan memperhatikan Ibu Novi menjelaskan, kita mau ketawa-ketawa dulu deh, ya. Biar kalian nggak tegang. Kita ice breaking dulu. Ikuti gerakan yang di video ya. Oke, kita ice breaking dulu supaya kita bisa otot-otot wajah. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan dipinjam nengok. Buka tutup, tangan di bahu nengok. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, sambil teriak. Digulung-gulung, gaya patung. Buka tutup, tangan dipinjam nengok. Buka tutup, tangan di bahu nengok. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, sambil teriak. Digulung-gulung, jadilah Apakah sudah lebih semangat? Sudah. Kita lanjut ya. Ibu Novi akan menjelaskan materi sedikit. Oke. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari gaya. Gaya itu yang pertama ada hubungan gaya dengan gerak. Apa sih hubungan gaya dengan gerak itu? Ada gaya dorongan, ada gaya tarikan. Selain itu ada jenis-jenis gaya. Apa saja? Gaya otot, gaya geser, gaya magnet, gaya mesin, gaya gravitasi, dan gaya gas. Oke, serta yang terakhir adalah pengaruh gaya pada benda. Mbak, kenapa lagi nggak enak badan? Lagi nggak semangat? Oke, kepalanya jangan kita taruh di meja ya, supaya kita lebih semangat.
Oke, lanjut. Yang pertama ada hubungan gaya dan gerak. Kalian pernah membuka pintu? Pernah. Atau kalian pernah menutup pintu? Pernah. Apa sih yang terjadi kalau kita mendorong pintu? Pintunya apa? Terbuka. Oke. Bisa terbuka, bisa tertutup. Nah, mendorong dan menarik pintu itu merupakan sebuah kegiatan yang memberi gaya pada benda. Kita memberikan gaya kepada pintu. Kalau pintu kita tutup, maka dia akan bergerak membuka. Ketika kita dorong, dia akan menutup. Selanjutnya, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberi kepada suatu benda. Gaya itu bisa berupa tarikan, bisa berupa dorongan. Itu adalah gaya. Ayo, kelompok siapa yang bisa menjawab? Apa itu gaya? Oke, kelompok 2 silakan Naswa. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Oke, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Benar atau salah kelompok 4? Benar. Benar. Siap-siap. Nanti Bu Novi akan tunjuk lagi secara acak kelompok mana yang akan Bu kasih pertanyaan. Nah, selanjutnya. Nah, ini coba perhatikan gambar. Gambar ini ketika anak sedang meniup balon kecil, itu juga termasuk gaya. Gaya apa? Gaya dorong. Nah, kalau ini adalah gaya tarikan. Ada yang bisa memberikan contoh gaya dorong atau gaya tarik misalnya. Oke, kelompok 4. Silakan, contoh gaya tarik atau dorong. Dorong. Apa contohnya? Dorong kontainer. Iya, mendorong kontainer. Ada yang bisa memberikan contoh tarikan? Kelompok 3. Apa contohnya? Menarik tali. Misalnya orang menimbang. Pernah lihat orang menimbang air? Nah, itu adalah salah satu contoh gaya tarik atau tarikan. Oke, kita lanjutkan. Berbagai jenis gaya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh kontraksi dan relaksasi otot. Nah, gaya otot itu bisa berasal dari manusia, bisa juga berasal dari hewan. Contohnya hewan apa, Bu? Kalau kalian main kempor itu, kalian naik kuda, pernah naik ya? Itu dilakukan oleh gaya otot. Gaya ototnya siapa? Manusia atau hewan? Hewan. Karena kudanya yang berjalan, mari kalian duduk. Itu adalah contoh gaya otot yang dihasilkan oleh hewan. Kalau gaya otot yang dihasilkan oleh manusia, contohnya apa, Pak Ultima? Ayo, Pak Ultima. Berlari, iya, menendang bola, hebat. Kelompok 1. Menggiring bola, iya, menggiring bola. Itu adalah contoh-contoh gaya otot. Kita lanjutkan. Gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Ayo, contohnya apa ya? Bermain apa? Iya, bermain sepeda. Bagian gaya geseknya di mana ya? Roda. Iya. Ketika kita naik sepeda, mungkin dari kalian ada yang main sepeda, sepedanya lagi ngebut, terus kalian tiba-tiba kalian rem. Apa yang terjadi pada sepeda itu? Iya, sepeda akan berhenti. Iya, berhenti, bergesek. Karena kenapa dia bisa berhenti? Karena ada gaya gesek antara ban dengan aspal atau dengan jalan. Intinya gitu, kalau gaya gesek itu ada dua benda yang saling bergesek kan. Sama ketika kita mendorong meja ini.
Ada terjadi gesekan? Iya, kaki meja dengan karpet. Nggak usah takut kalau mau jawab. Oke, selanjutnya nih contohnya. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi ketika kita mendorong benda ke kanan misalnya atau ke depan, maka gaya geseknya adalah ke belakang. Berlawanan ya. Oke. Selanjutnya gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Hebat. Gaya magnet adalah gaya yang ditunjukkan oleh tarikan atau dorongan yang benda magnet. Contohnya apa sih nak benda magnet itu nak? Besi, pintar, apalagi? Ya ini kulkas ya. Kalau kalian pernah menempel hiasan kulkas, apalagi? Kunci logam, pintar. Itu adalah paku. Iya, itu adalah benda-benda magnet. Bisa ditarik oleh magnet atau disebut dengan benda magnetik. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda non-magnetik. Contohnya apa? Kayu, plastik, karet, botol minum. Hebat, buku juga iya. Itu adalah contoh benda non-magnetik atau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Sampai sini paham? Paham. Atau ada yang ingin bertanya? Sebelum ibu lanjutkan, ada yang ingin bertanya? Cukup jelas ya? Oke, selanjutnya gaya pegas yang keempat. Ada gaya pegas, yaitu gaya yang ditimbulkan akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda elastik. Contohnya apa? Siapa kelompok mana yang bisa memberikan contoh? Oke, kasur, trampolin, terus apa lagi? Ban, iya, papel, terus apa lagi? Masih ada? Iya, hebat. Oke, ternyata anak Ibu Novia hebat semua. Kita kasih tepuk tangan. Kalian sudah hebat semua. Artinya bisa ya. Biasanya mainan yang kalian mainkan itu seperti karet, itu termasuk ke dalam benda pegas. Ketapel, kalau kalian pernah main ketapel, benda yang elastis itu adalah benda pegas. Oke. Yang kelima ada gaya gravitasi. Gaya benda yang dilempar akan jatuh lagi ke tanah karena dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Pernah nggak kalian melempar, lihat buah yang jatuh tapi dia nggak ke bawah? Tanah. Buah apa? Buah apa? Atau pernah nggak kalian melemparkan barang ke atas dan dia nggak balik lagi ke bawah? Apa tuh? Balon udara. Oh, kayak yang bendanya halus itu ya. Tapi pada umumnya semua benda yang kita lempar ke atas itu akan jatuh lagi ke bawah. Kenapa sih Bu kok bisa ya? Kenapa buah itu kalau jatuh pasti ke bawah? Iya, karena adanya gaya tarik bumi. Semakin jauh benda itu dari bumi, maka gaya gravitasinya semakin kecil. Makanya astronot itu kalau sudah sampai di atas, dia nggak bisa turun ke bawah karena gaya gravitasinya semakin kecil. Kalau semakin dekat dengan bumi, maka gaya gravitasinya besar. Paham? Oke, kita lanjutkan nih. Semakin jauh benda dari pusat gravitasi, maka gaya gravitasi semakin lemah. Seperti pernah lihat orang yang pakai apa? Parasut. Kenapa sih Bu? Dia kok bisa tinggi banget, nggak jatuh ke bawah? Karena dia
menjauhi pusat bumi. Semakin dia jauh dari pusat bumi, maka gaya gravitasinya semakin lemah. Oke, ada yang mau ditanya? Iya, balon udara juga bisa. Oke, yang terakhir ada gaya mesin. Biasanya gaya mesin ini dapat berupa tarikan atau dorongan. Contohnya, roket memberikan gaya dorong pada pesawat antariksa, helikopter, pesawat, itu adalah gaya mesin. Oke, apa sih Bu manfaat dan pengaruh gaya gesek pada benda? Apa kira-kira yang manfaatnya ya? Gaya gesek itu manfaatnya apa sih, Nak? Menghentikan benda. Iya, menghentikan gerak benda. Pernah lihat kita menggelindingkan bola, makin lama dia jalan terus atau berhenti? Jalan terus. Kalau kita gelindingkan lama-lama dia berhenti. Kenapa berhenti? Iya, karena ada gaya gesekan antara ban dengan aspal, bola dengan tanah misalnya. Itu adalah manfaat gaya gesek. Kebayang kalau misalnya nggak ada gaya gesek, ketika kita berjalan di jalan turunan, maka kita akan melabas terus, ya kan? Kalau tidak ada gaya gesek. Itu adalah manfaatnya. Yang kedua, menghasilkan api pada gaya. Oh iya ya, pernah kalian melihat korek api gas? Apinya diginiin ya? Ya kan? Digesek kan? Dia menghasilkan api. Itu adalah salah satu manfaat dari gaya gesek. Yang kedua, oke. Membuat benda bergerak menjadi tidak mudah tergelincir. Nah, itu salah satunya. Misalnya kita pernah main sepatu roda? Pernah. Kenapa sih pemain bola? Kenapa coba di bawahnya? Kalau kalian perhatikan di bawah sepatu pemain bola itu kayak ada itu ya, bulat-bulatnya itu ya. Kenapa? Ada yang tahu? Tidak mudah tergelincir. Iya, agar tidak mudah tergelincir. Itu salah satu manfaat gaya gesek. Nah, selain memiliki manfaat, ternyata gaya gesek juga memiliki kerugiannya. Sebelum dilanjutkan, ada yang bisa menyebutkan contoh kerugian dari gaya gesek? Oke, silakan Naswa. Apa? Kerugian gaya gesek? Benda dapat tergores. Iya, benda dapat tergores, betul. Ada lagi yang apa? Seperti jatuh. Oke, kita lihat contohnya, menghambat gerakan benda. Karena ada gaya gesek, maka gerak benda akan terhambat. Yang kedua, nih, mengikis permukaan benda. Ban kita kan lama-lama kalau kegesek terus dia bakalan tipis. Itu adalah salah satu kerugiannya. Ban sepeda motor kita cepat tipis. Oke. Pengaruh gaya terhadap benda. Gaya itu bisa mempengaruhi bentuk benda. Kalian pernah mainan plastisin? Pernah. Kalian bikin bentuk apa nih? Nah, kok bisa plastisin itu kalian bentuk? Kalian apa kan? Iya, karena ditekan Bu, dibentuk-bentuk Bu, jadinya dia bisa membentuk sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Nih, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya ada plastisin, ada adonan kue, atau kertas. Kertas yang tadinya lurus seperti ini, ketika kita remas, maka
maka dia akan berubah bentuk, ya kan? Itu adalah pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Selanjutnya ada gaya mempengaruhi benda diam. Yang seperti Ibu contohkan tadi, ketika kita naik apa namanya ini, naik apa? Delman. Tadinya delmannya diam. Ketika sama siapa yang mengendarai delman? Pak Kusir. Sama Pak Kusirnya diginiin, kudanya langsung jalan. Nah, artinya gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Dan sebaliknya, benda bergerak bisa menjadi diam. Contohnya apa, Bu? Ketika ada bola ditendang, misalnya tendangan penalti, ada bola ditendang, terus sama penjaga gawang ditangkap bolanya. Apa yang terjadi? Bolanya diam. Nah, itu adalah contoh gaya dapat mempengaruhi benda diam. Oke, kita lanjut. Gaya mempengaruhi benda bergerak tadi ya. Sudah? Oke, sampai sini paham tidak? Coba sih kalau paham. Kelompok 5 sebutin macam-macam gaya tadi apa ya? Gaya otot, Gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, terus gaya legat. Coba kelompok 3, Ibu Novi mau tanya kelompok 3. Gaya itu apa ya? Gaya itu adalah gaya itu adalah dorongan atau tarikan. Oke, kelompok 3 Ibu Novi mau tanya nih sama kelompok 3. 4 Miss. Oh iya, ini kelompok 4 ya. Kelompok 4. Contoh dari gaya pegas itu apa ya? Tempat tidur. Terus apa lagi? Trampolin. Ada lagi yang mau berenang? Ketapel. Hebat. Hebat kelompok 4. Sekarang Ibu Novi mau tanya kelompok 5. Oh iya, 2. Ternyata masih pada fokus. Tadi Ibu Novi ngecek, fokus nggak nih? Kenapa buah yang jatuh dari pohon dia bisa jatuh, dia jatuhnya ke bawah? Karena ada gaya gravitasi. Oke, good job. Sekarang Ibu Novi mau tanya dengan kelompok 1. Kelompok 1 yang paling dekat sama Ibu Novi, harusnya bisa menjawab lebih tepat, ya kan? Tadi kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah. Kelompok 1. Apa sih contoh gaya otot itu? Menendang bola, mengiring bola, menarik, iya, mengangkat ember. Oke, hebat. Kelompok 1 tidak kalah hebat dengan kelompok yang lain. Nah, sekarang untuk lebih jelas kita lihat video. Mau nonton video? Oke, kalau mau nonton video, Ibu putarkan video. Silakan kalian simak. Pagi itu, Budi ingin berkunjung ke rumah Nudi dengan mengendarai sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pedal sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada banyak jenisnya loh. Yuk kita bahas 5 jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari benda. Gaya gesek akan timbul ketika dua perputaran benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset.
Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah buat didorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi lebih mudah kan untuk didorong? Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Ketapel memanfaatkan gaya pegas dari karet untuk menangkap benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat, atau magnet pada kompas sebagai pelindung udara. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara dikayu. Karena diberi gaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Bagaimana jika Budi menaiki sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di rumah Dodi, Budi mengerem sepedanya agar bisa berhenti. Saat dia, Budi juga memberikan gaya pada sepeda. Kampas rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi dan Dodi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Dodi. Kemudian dengan cepat, Dodi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Dodi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Dodi membuat bola berganti arah. Selain mempengaruhi gerak dan kecepatan benda, gaya ternyata juga mengubah arah gerak benda. Karena terlalu asik bermain, tidak sengaja bola yang ditendang oleh Budi mengenai pot bunga milik Ibu Dodi. Pot tersebut akhirnya pecah. Perhatikan, saat bola mengenai pot bunga, ada gaya yang diberikan pada pot sehingga pot bisa pecah. Artinya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kalau sudah tahu gimana nih biar kita jadi lebih bijak? Tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Perhatikan, saat pemain berhasil melempar bola ke dalam ring, kemanakah bola akan bergerak? A. Jatuh ke bawah. B. Membalik ke atas. C. Tetap berada di dalam ring. Jika kalian ingin latihan soal tentang gaya dan gerak, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu. Oke, lebih paham? Paham? Nah, kalau kalian sudah paham, kalian silakan kerjakan LKPD kelompok, bisa diskusikan dengan kelompok. Ya. Nah, lihat yang paling atas ini adalah nama kelompok. Ya, kalian bisa jawab. Memindahkan kontainer ini dengan beberapa cara. Di sini ada 3. Silakan kalian tuliskan yang menurut kalian cara yang bisa untuk memindahkan benda itu. Ya, sebelum kalian mengerjakan LKPD kelompok, Ibu Novi mau minta bantuan, boleh? Boleh. Kelompok siapa? Kelompok berapa ya yang mau membantu Ibu Novi? Kelompok, oke, kelompok 2 silakan kelompok 2 maju
sederhana. Nah, Ibu Novi mau minta tolong sama Mbak Najwa. Najwa, ya Najwa. Mbak Najwa, coba sih Mbak Najwa pindahkan meja ini ke situ Mbak Najwa. Dengan cara apa yang mau Mbak Najwa praktekkan? Dorong, silakan didorong. Oke, didorong. Bagaimana? Biar lebih terasa berat. Ada cara lain selain didorong? Ditarik. Oke, kelompok berapa yang mau mencoba? Kelompok 3. Silakan kelompok 3 perwakilan satu orang. Jena, cepet. Siapa? Oke, Mbak Aulia. Kalau Mbak Aulia katanya mau ditarik biarin lebih apa Mbak? Mbak ditarik, coba Mbak Aulia. Nah, ada cara lain selain diangkat. Ini tadi Mbak Aulia sama Mbak Najwa. Coba Mbak praktekin kalau diangkat. Diangkat ke sebelah sana misalnya Mbak. Ini ngangkatnya berdua. Coba kalau ngangkatnya sendiri. Bisa. Bisa. Kenapa nggak bisa? Berat. Ada tidak cara yang lebih mudah lagi? Dengan apa Mbak? Dikasih alas. Dikasih alas apa? Roda. Kenapa sih kok harus dikasih alas roda? Iya, supaya lebih licin, supaya lebih enteng, supaya lebih ringan. Pengaruhnya itu gaya apa sih Mbak yang mempengaruhi alasnya itu? Gesek. Gaya gesek. Maka ada cara didorong. Ternyata kalau bendanya kecil bisa Bu Novi. Tapi bagaimana kalau bendanya lemari? Diangkat bisa tidak? Bisanya dikasih roda. Nah, sekarang tugas kalian bantu Ibu Novi untuk menuliskan cara-cara tersebut di LKPD. Diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Ya. Nama kelompok kalian ya. Ada 5 anggota. Sekarang mau nama panjang boleh? Ya, nama kelompok kalian. Nama anggota kelompoknya ada 5 orang tulis di sini. Aja. Yuk, Ibu kasih waktu 10 menit ya. 10 menit untuk mendiskusikan. Siapa yang pertama aku aja? Tulis dulu nama kelompoknya. Oke. Kalau panggilan apa itu? Belum aja. Yuk, hanya ada waktu 10 menit. Setelah itu nanti kalian Ibu Novi minta kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Cara mengubah. Dengan cara apa? Alasannya apa?
Silakan. Ada yang mengalami kesulitan? Kenapa? Agar dia berpindah di satu tempat. Kenapa kalian memilih dengan cara didorong? Di suatu tempat. Didorong, misalnya pakai roda itu cara yang kedua. Jadi dari situ kalian dibandingkan. Kalau yang ini Nanti masuknya ke kesimpulan. Ini di yang pertama adalah didorong. Kalian kenapa kok memilih didorong? Misalnya agar tidak menepis. apa yang benar bisa berubah? Tulis alasannya di sini. Agar bisa berubah. Nah, misalnya nih, agar bisa berubah. Kesimpulannya itu nanti kalian tulisnya gini. Kan itu kan cara ya. Apa saja yang kalian tuliskan itu satu kesimpulannya. Benda kontainer dapat dipindahkan dengan tiga cara. Dari ketiga cara itu yang membedakannya adalah yang kalian sekarang tidak karena kesimpulan ya hanya 10 menit ya. Sudah selesai, oke, kalau sudah selesai disimpan, kita tunggu teman yang lainnya. Tapi kalau kontainernya besar bagaimana? Ya, diisi dong. Nah, kalau untuk ini, kontainer ini besar ya nak ya, bukan kecil ya. Bayangkan kontainer ini adalah benda yang besar. Jadi misalnya diangkat memungkinkan tidak. Kesimpulannya, kontainer yang besar. Sudah ya? Sudah selesai? Terus dari ketiga cara bayangkan kontainer ini bisa kontainer ini bisa hasilnya agar lebih mudah Akan menghasilkan gaya otak. Oke.
Kita hitung mundur 10. Silakan kelompok 4 ke depan. Yuk. Iya semuanya. Kelompok lain silakan simak. Kalau kalian akan memberikan saran nanti ada di sesi terakhir. Kelompok lain silakan perhatikan. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang gaya. Oke, silakan. Yang lainnya silakan simak. Nama kelompok 1 David, 2 Arif, 3 Hafsah, 4 Talita, dan 5 Sita. Bapaknya kenal Mbak. Siapa aja? Yuk. Cara memudahkan, yang pertama mendorong, yang kedua menarik, yang ketiga mengangkat, yang keempat dikasih roda. Oke, alasannya. Alasan mendorong agar lebih mudah, menarik alasannya agar dia berpindah di suatu tempat, mengangkat alasannya agar tidak menggores lantai. Yang keempat dikasih alasannya agar lebih mudah memindahkan barangnya. Simpulannya. Simpulannya, kita dapat memindahkan benda dengan cara mendorong, menarik, mengangkat, dikasih roda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam lagi. Nah, ada tidak kelompok lain yang mau menanggapi? Tidak Cukup? cukup. Atau ada yang mau menambahkan? Tidak. Kalau cukup kita beri aplaus untuk kelompok 4. Silakan kembali Mbak sama Mas. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Yang lainnya silakan perhatikan.
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama kelompok Naswa, Kia, Alia, Andira, dan Alisa. Cara memindahkan kontainer adalah didorong, alasannya agar benda dapat bergerak, ditarik menggunakan roda agar benda lebih mudah berpindah tempat, dan yang terakhir diangkat bersama-sama agar benda dapat diangkat lebih mudah. Kesimpulannya, cara memindahkan kontainer dengan didorong, ditarik menggunakan roda, dan diangkat bersama-sama. Cara yang lebih mudah adalah ditarik menggunakan roda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Ya, silakan ya. Kelompok 3 silakan. Kelompok lain bisa memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara memindahkan kontainer. Nama kelompok 1 Sahla, 2 Aulia, 3 Kaliza, 4 Syamila, 5 Zainahara. Cara memindahkan kontainer: 1. Didorong, alasannya agar lebih mudah dan benda bergerak. 2. Ditarik, alasannya mengubah tempat suatu benda. Diangkat, alasannya diberi roda atau alas agar lebih mudah. Kesimpulannya, jadi cara memindahkan kontainer ada 3 cara, yaitu diangkat, didorong, dan ditarik. Ternyata yang lebih mudah diberi roda atau alas agar memperkecil gaya gesek. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lihat dulu kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Mau kelompok 1 atau 5 dulu nih? Silakan kelompok 5. Kelompok 5 dulu yuk. Ayo, Mas. Yuk, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang gaya. Nama kelompok para Faiz, Abidar, Feldan, dan Danis. 1. Ditarik, alasannya agar lebih mudah memindahkan benda. Hasil benda akan bergerak. 2. Didorong, alasannya akan menghasilkan gesekan. Hasilnya akan menghasilkan gaya otot. 3. Diangkat, alasannya akan menghasilkan gaya otot. Hasilnya akan susah mengangkatnya. Kesimpulannya, cara yang paling mudah untuk memindahkan benda adalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kelompok 1 silakan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gaya. Nama kelompok Syakila, Nada, Zizi, Delovi, Nara. Cara memindahkan. 1. Didorong menggunakan roda. Benda beralasan dan hasilnya. Benda berasa lebih ringan. Benda bisa berpindah tempat. 2. Ditarik. Benda berasa lebih ringan dan berpindah tempat sesuai apa yang ditarik. Diangkat dengan lebih dari 1 orang. Benda berasa lebih ringan, benda bisa berpindah tempat. Kesimpulan, benda dari ketiga cara di atas lebih mudah dilakukan didorong. Dari lebih mudah jika ditambahkan roda agar benda berpindah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi aku kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, kalau sudah selesai, Ibu Novi akan minta LKPD kelompoknya untuk dikumpul. Iya. Nah, ngajarnya nggak usah. LKPD-nya saja. Mana kelompok? Ada pertanyaan? Yang belum jelas? Sudah jelas? Gaya, pengertian gaya sudah jelas ya? Sudah jelas. Ibu Novi ada LKPD mandiri, silakan kalian kerjakan secara mandiri. Jangan lupa untuk ditulis nama, ya. Kasih waktu 5 menit. Kalian bisa lihat di LKPD itu ada 12 kegiatan. Ya. Ada 12 kegiatan. Silakan kalian tuliskan macam-macam kegiatan, misalnya kegiatan 1 dan kegiatan 2 misalnya adalah kegiatan yang sama-sama gaya gesek misal. Jadi kalian tulis di nomor 1 kegiatan push up dan main ketapel. Jadi 1 kolom saja. Jenis gayanya apa? Gaya ini misalnya gaya gesek. Alasannya apa? Bisa kalian tuliskan alasannya. Alasan gaya gesek itu apa? Karena ada dua benda yang saling membutuhkan. Oke. Silakan kalian tulis. Ya, boleh. Dalam itu kan misalnya dalam 2 gambar ada 1 jenis kegiatan, misalnya push up dengan mengangkut benda, itu masuk dalam 1 jenis gaya, ya kan? Nah, jadi kalian tulisnya di sini, di kolom sini, push up mengangkat ember, jenis gayanya apa? Misalnya gaya otot, alasannya apa? Gaya otot itu gaya yang ditimbulkan oleh tenaga manusia, misal itu adalah alasannya. Atau pengaruhnya benda jadi bergerak atau jadi
Ada nggak yang sama dengan gambar 1? Ini gaya apa? Gaya apa? Gaya apa? Gaya itu ada 5. Oh, ada. Gaya otot. Ada lagi nggak yang gaya otot? Ya, tulis. Ini adalah gaya apa? Sama dengan mana? Ya. Ada lagi yang sama itu. Ya, sama dengan gaya. Gaya apa namanya? Kasih tahu ya. Yang ini orang lagi push up. Yang kedua gambar karet. Yang ketiga mengangkat benda. Yang keempat balap motor. Bannya itu ada gaya apa? Yang kelima ada pintu kulkas. Yang keenam buah jatuh dari pohon. Yang ketujuh orang lagi ngepel. Yang kedelapan main ketapel. Yang kesembilan astronot. Gaya apa itu? Yang ke-10 itu speaker. Gaya apa ya? Yang ke-11 orang lagi membawa gerobak, mendorong dan menarik. Dan yang ke-12 itu adalah pen. Termasuk gaya apa? Ya silakan, waktunya tidak lama. Untuk alasannya kalian bisa isikan dengan misal kalau gaya gesek. Alasannya apa? Karena ada 2 benda yang bersentuhan sehingga menghasilkan gaya gesek. Cari di pengertiannya aja, di pengertian masing-masing gaya. Ada di sini di buku, di bahan bacaan yang ibu bagiin. Bisa lihat di itu di bahan bacaan. Enggak dipresentasikan. Waktunya sebentar ya, Nak. Ya. Yuk. Waktunya enggak lama. Pak itu termasuk gaya apa? Gaya begas. Orang lagi ngepel itu masuk gaya apa? Otot. Kalau benda jatuh, buah jatuh, gravitasi. Nah, itu mudah kan? Kalau orang mainan karet masuk gaya apa? Gas. Oke, kalau balap motor? Gesek. Nah, sudah selesai semua tuh. Mendorong gerobak? Gaya apa? Gaya? Mendorong gerobak? Gaya apa? Yuk, tulis. Speaker ini termasuk gaya apa? Gaya mesin atau
sudah selesai? Itu hanya ada 5 gaya di situ. Semua gaya ada. Gaya pegas. Gaya pegas. Gaya yang dihasilkan oleh benda elastis. Ayo, sudah selesai belum? Gaya apa? Gaya apa? Mono. Ini buat yang sudah. Kalau sudah boleh dikumpul ke depan atau nanti Ibu Novi yang pilih. Siapa
Oke, siapa lagi yang mau kumpul? Waktunya 2 menit lagi ya. Sudah? Yuk kumpul yuk yang sudah yuk. Mana yang kalian kesulitan yang gambar yang mana? Yang sudah mana? Oh itu setapak. Sudah? Belum. Sudah, kalau sudah ayo kita kumpul. Nih kalau kalian mau melihat pengertiannya di sini, gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, kalian butuh gaya apa? Gravitasi. Oke, gaya gravitasi. Ya. Iya, sudah. Nih. Sudah? Sudah? Berapa yang belum? 4. Kalian nyanyi. Sudah? Berapa yang belum? Kelompok 4 sudah? Kelompok 2? Sudah selesai kelompok 2?
kita mau nyanyi. Siapa yang suka nyanyi? Aku. Oke, kalau suka nyanyi kita mau nyanyi. Bisa lagunya Naik Delman? Bisa. Ada hari Minggu gitu ya. Nah, tapi kita ubah liriknya. Oke, kita perhatikan, kita nyanyi sama-sama ya. Dulu kami. Tarikan atau dorongan, sifat gaya dapat mengubah posisi benda. Apabila benda bergerak dan juga berpindah, bentuk benda dan arah gerak juga berubah. Ada gaya otot, gaya fisik dan kelas, gaya gravitasi dan listrik. Itulah arti gaya dan macam-macamnya. Itu semua gaya dalam kehidupan. Tarikan atau dorongan, sifat gaya dapat mengubah posisi benda. Sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Bentuk benda dan arah gerak juga berubah. Ada gaya otot, gaya gesek dan pegang, gaya magnet, gaya gravitasi dan listrik. Ada gaya macam-macamnya. Mencari contoh gaya dalam kehidupan. Kalian nyanyi tapi ada suara kalian. Bukan kalian ya yang bernyanyi. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Sifat gaya dapat mengubah posisi benda, sehingga benda bergerak dan juga pindah. Bentuk benda dan arah gerak juga berubah. Ada gaya otot, gaya gesek dan pegang, gaya magnet, gaya gravitasi dan listrik. Itulah arti gaya dan macam-macamnya. Yo cari contoh gaya dalam kehidupan. Itu adalah lagu oleh-oleh kalian buat nyanyi di rumah. Nah, kalian hari ini sudah selesai pembelajarannya. Jadi kita belajar tentang apa hari ini? Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Ada berapa macam gaya? Ada 5. Yang pertama gaya. Masya Allah, ternyata anak-anak Bu Novi hebat semua. Bisa menyebutkan macam-macam gaya, bisa melakukan percobaan sederhana tadi ya, bisa menjawab soal LKPD, lalu berani untuk mempresentasikan. Nah, untuk besok kita akan masih belajar tentang gaya, tapi kita akan melakukan percobaan sederhana lagi besok tentang, kalau gini kan hari ini macam-macam gaya. Nah, untuk besok adalah pengaruh gaya terhadap benda. Bisa dipahami? Hari ini oke. Setelah menyimak pembelajaran hari ini, apakah kalian senang? Kalian mau belajar lagi? Nah, Ibu Novi
awan pasir makin lama makin lambat. Hal ini adalah karena pengaruh gaya. Kalau tidak paham bisa tanya Ibu Novi ya. Nomor 4, jika gaya ditambah pada benda bergerak, maka benda bergeraknya itu akan semakin cepat atau semakin lambat. Misalnya nih, bola lagi gelundung, terus kalian tambah gaya, maka benda akan bergerak semakin cepat. Itu untuk soal nomor 4. Nomor 5, jika besar gaya tidak mencukupi untuk menggerakkan benda, maka pengaruh bendanya apa? Nih, misal Ibu Novi mau memindahkan lemari ini, ketika Ibu Novi tidak kuat, maka bendanya akan apa? Iya, benda akan tetap terdiam. Nomor 7, karena adanya gaya apa, Nak? Karena adanya gaya
tahan badan karena sekarang lagi musim kemarau. Banyak debu yang pasti kita juga berkeringat. Jangan sampai membuat kesehatan tubuh kita menjadi lemah. Oke. Besok kita masih ketemu lagi ikhlas tentang pengaruh gaya terhadap benda. Sampai sini kalau tidak ada pertanyaan akan Ibu tutup. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kita tutup sama-sama ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Yes, yes! Yes, yes! We are the best, the best, the best, yes! Oke, silakan kalau kalian mau istirahat silakan. Tanganku beres kencing. Before